kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan beliau Ya. dan juga kelebihan-kelebihan beliau. Karena kemarin kita keterbatasan waktu, Iya. dilanjutkan pada malam hari. Nah guru, masalah apakah beliau dulunya semasa beliau hidup pernah membangun suatu lembaga pendidikan formal ataupun informal, Ya. seperti pendidikan umum atau pendidikan secara keagamaan, pernah beliau membangun hal-hal tersebut? Ya. Dulu beliau sekitar tahun 2008. Sebelum 2008 sudah ada rencana beliau. Dan yaitu pendidikan, yaitu Yayasan Nurul Hijrah. Nurul Hijrah. Ya. Nurul Hijrah ini diinspirasi oleh datang seorang ulama dari Pulau Jawa, yaitu Kiai Haji Abu Hanifah kalau salah. Beliau datang, dan di antara kedatangnya beliau di saat bulan menyambut tahun baru Hijriah. Oh, luar biasa penyampaian beliau, dan di antaranya meijazahkan, ingat aku dulu, yaitu meijazahkan bacaan tentang pawang hujan. Nah, kan ini kira-kira pawang hujan. Jadi itu Kiai Abu Hanifah, beliau apabila dakwah, walaupun kayak apapun hujan, itu beliau sisihkan. Dan itu ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Di antaranya dengan Al-Quran, Itu ingat. Dan di waktu itulah beliau berkisah-kisah dengan Abah, dan pada saat itu terinspirasi dengan hijrahnya Rasulullah SAW, dan beliau pun hijrah dari Bapinang ke sini. Lalu beliau membangun lembaga pendidikan atau ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah. Mula-mula itu ibtidaiyah Nurul Hijrah. Sebenarnya cita-cita beliau, dan itu belum tercapai bagi beliau, dan beliau ini mencanangkan atau ada di dalam diri beliau, beliau kisahkan dengan kita dan pengurus di waktu itu adalah program 8 bulan. Program 8 bulan itu menampung sekolah itu, pendidikan itu, lembaga itu menampung orang-orang yang calon khatib dan bilal di daerah-daerah terpencil. Itu usianya umum ya? Iya, umum. Bisa orang tua, pokoknya asal ada calon-calon khatib dan bilal ini harus dididik. Artinya harus ada pengertian keilmuannya tentang bilal, tentang khatib. Dan pada waktu itu disambutlah dari orang-orang tua-tua yang ada. Kenapa? Karena memang itulah, kadang-kadang khatib dan bilal bisa suara, mohon maaf, kita kan bisa suara bagus, lalu tata caranya atau adab naik ke mimbarnya bagaimana seorang khatib, yang penting tahu aja, bisa baca gitu. Itulah nang pelosok-pelosok kan. Cuma setelah dibuka beliau, ternyata ada kendala macam-macam lah. Akhirnya beliau ubah metode ini. Beliau ubah metode dengan merumuskan atau menyusun ringkasan Jumat, Risalah Jumat. Nah, ini ada kitabnya beliau. Risalah Jumat itu akhirnya itu nang asalnya pondok ini untuk lembaga pendidikan ini, yayasan ini untuk menampung dan ada nang datang cuma kalong aja, artinya ada lagi memondok karena ada keluarga kan. Nah, akhirnya kendala di situ. Akhirnya datang ini dari seberang ada, dari Begendang juga ada menyambut ini. Itu belajarnya subuh, di subuh belajar. Nah, sudah itu habis subuh sampai jam 7 belikan gitu aja. Ada nang malam belajar datang pada sini gitu. Jadi kada jadi yang dipondokkan itu. Akhirnya beliau pondok itu hanya diperuntukkan untuk yayasan ini, diperuntukkan untuk ibtidaiyah, anak-anak Iqra baca Al-Quran. Itu lembaga pendidikan yang beliau buka, yang beliau rintis.
Nah, dari adab-adab ini beliau susunlah risalah Jum'ah. Dan yang apalagi yang tantangan atau jawaban untuk keperluan di masyarakat, masalah Jum'ah, khatib dan Bilal. Sesudah itu tentang kematian, mengurus kematian, fardu kifayah. Sehingga akhirnya di sinilah mencita-cita beliau nih. Artinya di setiap kampung itu harus ada pemimpin yang bisa paham fardu kifayah. Karena itu menyelamatkan masyarakat di sekitarnya kan, fardu kifayah, penyelenggaraan kematian. Nah, setelah itu lalu akhirnya diusulkan oleh masyarakat kita atau orang-orang tokoh-tokoh, beliau lah yang mengalah. Akhirnya beliau datang ke masjid majelis ini, sampai ke Rege, sudah itu Sawang, lalu di Sungai Jom itu buru aja kalau masalah untuk keperluan masyarakat yang dibutuhkan dalam masyarakat. Di seberang, lalu ada di Begendang, artinya dijadikanlah majlis-majlis taklim di daerah-daerah. Itu menjawab tantangan, karena itu diantara lembaga yang beliau kelola. Setelah itu musola ini, musola itu adalah gagasan beliau untuk pertama kali hijrah sebagaimana Rasulullah itu membangun tempat ibadah. Nah, akhirnya dulu sebelum ada musola, pengajian itu di rumah beliau, sehingga penuh sampai ke pelataran ibu-ibu. Nah, setelah ada musola, sehingga akhirnya disitulah ditempatkan. Itu lembaga yang beliau, dan saya rasanya masih berkembang, masih kita pegang, itu majelis taklim. Ya, majelis taklim, zikir wa ta'lim sebenarnya. Majelis zikir wa ta'lim. Kenapa zikir dulu? Karena di sini berasaskan tarekah, zikir tarekah dan taklim. Tarekah ya. Mungkin ada kawan-kawan guru yang heran, di depan kita ini ada kumpulan kitab ini kan. Iya, ya. Dan beliau Kiai Haji Kasbul Anwar ini beliau banyak memiliki atau menuliskan karya kan. Iya. Di antara kitabnya apa? Iya. Beliau ini gitulah, salah satu keunikan beliau yang luar biasa. Kita kemungkinan kita kadang mungkin meniru beliau, keistiqomahan beliau yang setelah pertemuan kita lewatkan. Itu beliau bilanya majelis taklim satu lembar ditulis dulu. Nah, tulis tangan dulu sehingga dicetak dengan stensil. Itu ada kayak koper, itu di dalamnya sudah ada. Nah, itu dengan tangan Sidin dan beliau namanya. Nah, situ dibagi lagi. Itu ada harganya, tidak ada. Itu terserah seikhlasnya. Kalau memang merasa si murid ini merasa bersyukur, ya kan, memberi sedekah. Nah, jadi itu karya-karya beliau banyak yang luar biasa. Ini masih sekali. Nah, dari buku-buku beliau ini berkorban akikah, pertolongan kepada keturunan. Ini masalah akikah. Masalah akikah. Akikah. Di sini dari awal tentang keutamaan akikah, ta'rif akikah, hukum akikah, dan ini lengkap sampai tata cara pemotongan, memotong hewan akikah dan korban. Kenapa? Karena ini pun adalah dianggap yang diperlukan di dalam kemasyarakatan. Nah, dalam lingkungan kita sudah, kalau anak yang baru lahir maka diakikahkan. Bagaimana cara akikahnya? Beliau telah susun. Dan ini sudah dicetakkan. Dicetak, ada tulisan tangan beliau. Nah, ini sudah dipakai komputer, cuma tulisan tangan, ya, ketikan komputer, cuma tulisan ini tetap asli pun Sidin. Nah, masalah dalilnya nih beliau yang menuliskan. Nah, dari hadis-hadisnya ini binatang untuk korban akikah. Ini dari rujukan beliau di sini ditulis. Kalau tidak salah di terakhirnya sudah ada tulisan. Nah, Sahih Muslim, Sunan Ahmad, Fathul Wahab, Al-Fatawa Al-Kubra, Ibnu Hajar, Kifayatul Gulam. Ini
masadir atau rujukan-rujukan beliau ingin jalan gitu. Nah setelah itu beliau pun nah ini diantaranya ini masalah safar. Nah, apapun problem masyarakat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau tulis. Beliau supaya masyarakat ini jelas, gitu kan. Nah di sini sudah beliau katakan Ahlus Sunnah bagaimana dalam menyambut safar, Syiah bagaimana dalam menyambut safar. Ada. Jadi itu ada rujukan diantaranya safar dan tata cara mandi safar. Itulah yang ada di kampung. Sudah itu ini tauhid. Nah, tauhid, ilmu tauhid. Kalau ini sudah berketik juga, tapi tetap tulisan tangan beliau yang huruf Arabnya. Ilmu tauhid ini ada 2 jilid beliau, jilid 1 dan jilid 2. Nah, ini tauhid, masadirnya ada karena sifat 20. Rujukannya adalah sifat 20 dan aqidatul awam. Aqidatul awam. Sudah itu ini sembahyang adalah pertolongan utama bagi mayit. Nah ini tentang apa? Tentang fardu kifayah. Pertolongan pertama pada mayit. Nah ini 2. Ini yang kita maksud sudah diketik pakai komputer. Nah yang ini tulisan tangan yang baharinya. Oh ini baharinya. Nah, sampai di sini dari doa menggunting kain, ada doanya sholat hadiah dari awal. Nah, ini 2. Kenapa bisa 2? Di sini ada huruf Melayu, huruf Arab Melayu, yang di bawahnya huruf Latin. Ada 2. Nah, kenapa ini? Karena ini permintaan dari jemaah beliau yang tua-tua itu kan kada bisa membaca Latin, tapi baca Arab mantah bisa. Akhirnya sayangnya Sidin dengan jemaah itu tulislah dua metode bacaan untuk mempermudahkan. Ya, mempermudah. Karena orang tua itu ada yang hanya bisa baca huruf mantah tapi huruf atau huruf Melayu tapi kada bisa baca huruf Latin. Ini yang awal-awal pelajaran beliau, dan setiap pelajaran ini setiap halaman beliau tulis. Nah ini 2. Ini ada yang sudah ini yang sudah kita maksud yang sudah jadi buku, cuma sayang kata para dosen-dosen di kemarin ada datang melihat meneliti, sayang beliau ini tidak dibukukan secara buku yang akademis. Sudah itu, nah ini kan berkenaan dengan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan beliau tulis juga. Beliau tulis juga dari hadis-hadis Ramadan tentang tarawih, salat tarawih, sampai zakat dan sampai takbir di malam hari raya. Amalan di menjelang ini fidyah. Bagaimana fidyah? Nah, untuk mengkoda orang yang mengkoda dan orang yang bayar kafarat atau fidyah itu semua ada. Ini satu ada di antaranya lagi mengenal diri asal kejadian. Ini tasawuf. Nah, ini kada sembarangan beliau mengenal. Nah, ini tulisan tangan beliau, mengenal diri asal kejadian. Tasawuf. Nah, ini tasawuf arinya. Nah, ini masih tulisan tangan beliau. Ini iktibar sembahyang, artinya pelajaran dalam sembahyang. Wudu, takbiratul berdirinya apa, niat itu menghadapi aja kita. Iktibar ini adalah filsafat dalam sholat. Nah, ini kan sudah niat, baca bismillahnya, fatihahnya, aminnya, ayatnya, rukunya. Nah, ini info untuknya. Sudah itu pula ini bulan Safar tadi. Ini tadi ilmu tauhid tadi.
Nah, ini buku yang ini adalah buku-buku, semua adalah buku-buku tasawuf semuanya. Buku-buku yang, nah ini yang paling tua. Tuanya. Nah, ini zaman Majapahit atau zaman kewalian Wali Songo yang ada ini. Dan ini adalah kertasnya kertas kulit kijang. Nah, ini apa isi dalamnya? Isi dalamnya adalah tentang tauhid. Nah, sifat 20. Tapi apa? Yang anunya adalah keberkahannya ini adalah ini tulisan tangan di zaman turunan daripada wali-wali Songo, artinya di atas daripada kertas. Nah, ini yang di sininya sudah kulit, jadi Jawa Kono memang ini. Nah, ini ada juga 1939. Nah, ini masalah sama, ini masalah tasawuf juga nih. Masalah tasawuf, dan ini berian daripada guru-guru beliau atau orang-orang tua. Nah, ini tulisan tangan asli ini. Jadi apa? Bukan fotokopian kalau yang ini. Nah, ini sama. Ini dari guru-guru beliau. Langsung dijasahkan, nantinya langsung diserahkan kitab aslinya, tulisan aslinya dari beliau. Nah, cuma aku udah sempat melaporkan ini dari guru beliau yang mana, udah tahu dari guru beliau, tapi tulisannya pakai dawat. Dawat itu artinya cinta yang apabila dicucul ini kan kelihatan. Nah, masih bebekas, itu dawat, yang orang Bahari nyebutnya dawat. Dawat ini dari cinta, dari getah pohon. Sedangkan asli. Nah, di sini kita sedikit lihat. Ini khatimah fi bayani maratibit tajallid zat. Maksudnya kalau bahasa kitanya khatimah, penutup pada menerangkan martabat tajalli zat. Arti martabat itu maratib, artinya tingkatan. Tajalli itu penampakan, terbukanya pandangan zat. Nah, yang ini kan yang banyak dikupas oleh Buya Raji. Ini Buya Raji. Nah, jadi ini nah kalau ini kayak barakatnya kayak sitaan dari tulis tangan. Nah, ini udah kopian. Sitaan yang gurunya setelah ada tabayunnya, karena ini gurunya mengajarkan ini kan ilmu pengenalan diri, ternyata salah pemahaman. Akhirnya salah pemahaman, dan dalil-dalilnya pun tulisannya banyak yang salah penulisan. Nah, akhirnya terjadilah heboh kan di masyarakat, karena ini ada guru, ada ini mengajarkan tentang mengenal, dan akhirnya melepaskan kewajiban syariat. Nah, setelah itu dibahaslah atau diungkaplah, ternyata yang guru yang mengajarkan banyak memang sebenarnya adalah hanya bisa-bisa, dan itu banyak yang menyimpang. Nah, akhirnya beliau karena beliau adalah majelis ulama dulunya, ketua majelis ulama di Sunda. Sudah itu ya, ini sama ini juga martabat 7. Ini sitaan juga, artinya sitaan, dan ini banyak. Nah, ini dikoreksi beliau, banyak salah. Koreksi beliau dan dipertanyakan, dan itu menjawab, mengguru, mengajarkan tidak mampu menerangkannya. Nah, ini koreksi. Nah, mensifatkan Allah dengan diri, sini biarkan. Nah, ini berarti tanda kali ini salah dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran, salah. Nah, ini
malam ya'rifil Fatihah la yasihu amalahu. Ini hadis Abi tapi kayak sembarangan. Hadis dikatakan di dalam kitab ini dinyatakan firman Allah. Adalah hadis Nabi dan tulisannya pun salah. Jadi banyak yang ini Banyak masuk diada-adakan. ya diada-adakan atau nang salah. Nah ini semuaan adalah kitab-kitab sitaan maksudnya. Ada yang bayanullah, ada yang nah ini ya. Kalau yang asli ini dan banyak juga yang dibakar sudah. Iya, banyak dibakar. Karena yang jelas-jelas sudah menyimpang jauh dal model. Ini di antara karya-karya beliau. Ya di antara karya beliau yang ada di sini. Karena kalau di sana Ini hanya sebagian ya. sebagian. Yang mana yang maksudnya yang sebagian ini yang bisa yang diajarkan lagi. Nah, yang disambungkan pengajian beliau untuk di majelis taklim. Ada lagi tentang bimbingan manasik umrah, manasik haji itu ada. Nah, jadi guru kita tadi ke belakang ini kita bahas tentang karya-karya beliau kan. Iya. Jadi di beberapa kesempatan ulun ada bertanya dengan mama ulun guru. Iya. Perihal sosok guru Kiai Haji Muhammad Kasbul Anwar ini. Iya. Beliau itu kata mama majelisnya ngajarnya di Masjid Hairiyah yang Iya, masalah al-hairiyah. jadi ngajar apa ulun? Jadi ngajarnya tauhid gitu. Terus ulun bertanya gimana sosok beliau menurut pandangan mama ulun kan. Iya. Kalau yang guru Kasbul itu kata mama orangnya yang humor gitu. Iya. Ketika majelis itu humor, Iya. tapi tegas juga gitu. Iya. Nah, jadi kan kebetulan guru kan dulunya ikut dakwah beliau. Kalau dari pandangan pian guru, Iya. bagaimana sosok ayah pian? Iya. Kalau dari piannya, Iya, beliau dengan anak-anak itu humornya Bercanda. ya bercanda. Dan pernah memoriku yang paling yang kada terlupakan itu pernah dakwah ke daerah sungai malam dan kayak Sinta aja kan dia lampu hanya terus kerongkeng aja dulu kan dari dalam pengajiannya. Nah itu diantaranya saking ketujuhnya masyarakat ini merekam itu kayak tip itu di mic itu kan tinggi atas sana karena zaman dulu di atas nio di pohon nio di tengah-tengah pohon nio sehingga akhirnya apa itu tip oleh Hanon ini dibawa ke atas untuk merekam suara sidin ceramah dan sebanyak di dalam itu bisa di dalam pengajian itu kan bisa tip rekaman tip recorder tergonol gitu tapi apa yang lucunya ini si Hanon itu di atas pohon sana lalu menunggu di atas dia pohon. di atas pohon sana di corong mic toh jadi kami kenapa beliau tuh naik ke atas sana jadi jawab kenapa aja mau buat tip ke atas sana ulun supan guru anak merekam di muka adi tadi ulun nih orang yang kayak gini dicap orang kampung ulun nih tapi ulun mendengar tersentuh hati ulun cuma malu jadi apa ulun rekam anda ke atas sana wah baik ke rumahku isi kan rumahku mana itu diantaranya lalu bulik pada itu perjalanan sudah mendapati orang aneh tadi yang itu tadi belum supan ya kalau gitu ikan boleh datang ke rumah aja kalau yang supan jangan kena gugur segala hal ikan buat tip sehingga ke sana sudah itu jalan dalam perjalanan ini ya sekitar 2 kilo dari darat ini di tengah jalan itu ada memang terkenal ngarannya sawahan ini terkenal orang berdapat 2 hantu aja kita kadang-kadang bisa kayak cahaya habang kadang-kadang bisa disasahinya macam-macam lah jangan disebut dengan jam lah jadi abah ini jalan akunnya asik ya kisah bah ini kisah mesti kelas 4 SD jalan bah kisah ini beliau ini tidak melihat ke belakang ini kan tidak sedih kemana bah sampai nangis nih lawas cari
Ternyata Sidin bersembunyi di Ponio. Bergaya. Nah, itu di antaranya. Jadi banyak Omar Tuma, beliau wibawa. Walaupun Omar tapi wibawa kalau sudah Sidin diam karena berarti tahu sudah waktu Sidin itu ada yang kena setuju bagi anu Sidin. Itu di antaranya. Dan beliau tidak pernah langsung kecuali fatal. Itu di antara yang kita kenal beliau. Dan apabila memberi satu amalan atau apa itu langsung dianukan. Dan aku pernah dulu mau meneruskan ke Martapura karena dulunya kuliah di Salapi. Kita pernah sekolah Salapi sekitar tahun 1999. Sekolah di Salapi. Beliau kena menangat dibawa oleh paman sana sekolah di Livia, lembaga pengembangan bahasa cabang Ibnu Saud. Sudah itu cuma niat kita mengambil ilmu dan memperdalam masalah bahasa Arab, tata bahasa Arab. Cuma beberapa semester bulik sudah karena kasus ninja. Nah, di waktu bulik kita kan sebenarnya sudah ada dasar karena sudah mengabdi di Sabilal. Tapi bulik ujar Sidin ikam harus ke Martapura. Tempuru masih guru sekumpul, guru Jaini masih hidup. Guru-guru Abah, kawan-kawan Abah, guru Muas masih hidup. Guru Sukri masih hidup. Nah, ikam harus ngaji ke Martapura. Nah, lalu ringkasnya yang ini sebelum tulak ke Martapura ini sudah kisah sini. Bilang kamu tulaknya ke Martapura. Dulu insyaallah hari Jumat nih dengan kawan Jahri Jakaret. Dua hari Jumat. Sini kan mengangat kada. Langsung sini buka kitab. Baca. Pas dibaca situ berangkat hari Jumat. Itu ada rahasia-rahasia hari. Berangkat hari Jumat terdapat dengan pembinian, akan tergoda dengan pembinian. Apa sih tertawa kan sehingga apa sih kelawas kena sekolah nih sini itu aja. Ternyata setuju. Dan itu lengkap sampai 7 hari itu ada anunya kan waktu keberangkatan. Nah, secara alam hati kan setelah bulik stumatnya sih anunya. Di waktu itu meninggal Guru Rasad. Tahu di sana meninggal almarhum Guru Rasad dan alhamdulillah ada abang sepupu yaitu Abang Husin, Guru Husin di seberang. Itu Sidin masih aliyah, pas tamat aliyah di Martapura. Jadi itulah nama membawa. Bila ada ijazah guru 2 hari setelah ijazah Habsi beliau meninggal. Setelah 2 hari atau 3 hari. Nah, Abang Husin inilah nama bawa kita nih, kami hendak lulusan. Ikam umpat aku. Dahal ini belum ada hanya datang, kita hanya datang. Bila ada ke mana itu dibawa Sidin. Itu dulu. Nah, jadi apa cara Sidin mengajar? Saja Sidin memberi amalan atau apa kadang Sidin diurungkan kitabnya. Hanya kita membaca. Suruh baca. Ini Abah. Itu dia. Sosok beliau itu humor tadi. Iya. Wibawa. Kadang tegas tapi wibawanya. Omor tapi wibawa itu ada. Jadi guru ulun sering mendengar guru kan ada Habib Haidaroh Hinduan. Jadi ketika orang menyebutkan Habib Haidaroh Hinduan itu erat dengan Guru Kasbul ini. Iya. Apakah beliau itu ada memang pertemanan khusus ini? Iya. Dan awal pertemuannya kapan dengan Habib Haidaroh bin Hinduan? Iya. Nah, itu diantaranya. Sidin kan sudah mengupas, memperdalami karena backgroundnya menurut Tuhan Sidin kan adalah KAI kita KAI Haji Anang Maskur Taib itu adalah alumni Darussalam dan beliau lah yang mengembangkan tarekah Naksabandi dan sebelumnya sudah Sidin memperdalami tarekat. Tetapi pas di waktu itu setelah kerusuhan sekitar tahun 2002 antara 2001-2002 di pertengahan ini kan manusia ini dalam keadaan galau semua.
dalam keadaan pegangan goyah. Nah, goyahnya apa? Karena semuanya dalam keadaan tegang, gitu. Habis kerusuhan. Nah, beliau pada saat itu datanglah kabar bahwa Habib Haidarah akan membaiat tarekat. Nah, pada waktu itu, sedangkan beliau sudah ada baitul tarekat. Sudah itu, waktu itu datanglah beliau dan ada pertanyaan pelik bagi beliau, nang kada kau dijawab, maksudnya belum memuaskan beliau. Di dalam kitab Tanwirul Qulub itu beliau baca kisah, Abah berkisah. Di dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada masalah tentang selendang atau rida hijau. Nah, di dalam kitab itu bahwa selendang hijau itu adabnya orang awam atau orang yang bukan Alawiyin dari keturunan Sayyidina Ali kan boleh memakai itu. Nah, adabnya karena itu haknya Alawiyin, haknya para habaib di dalam kitab Tanwirul Qulub ini. Nah, sedangkan Tanwirul Qulub adalah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang metodenya itu Sayyid Amin Kurdi Al-Irbili mualifnya. Nah, di situ metodenya tauhid, fikih, tasawuf, ujungnya tarekat. Nah, apabila orang mempelajari itu, bilangnya kada tarekat, ini sampai itu aja. Guru-guru banyak sampainya di situ aja, sampai tasawufnya aja. Kalau ke atasnya, ke masalah tarekatnya tentang masalah baiat, masalah suluk atau apanya, kada kawa menerangkan. Jadi stop di situ. Nah, di waktu itu abahnya membaca ini adab-adab. Nah, di saat itu bertakonlah beliau dengan guru-guru yang pengalaman lah, atau yang sekolah di Timur Tengah. Beliau dapati semuanya, dan malah habaib pun dia tanya, masih belum memuaskan beliau. Arti pertanyaan itu ada boleh aja atau itu kada apa-apa, macam-macam lah. Nah, karena itu ada di situ. Cuma bagi Sidin ada pengalaman 2 kali memakai selendang hijau itu hilang terus. Kadang ketinggalan, kadang-kadang hilang. 2 kali Sidin. Apakah ini yang inilah nang kada haknya untuk dipakai? Karena kita kan kada tahu kayak biasanya kan bayang-bayang biasa aja untuk selendang hijau langsung dipakai ya. Tapi bagi Sidin diteliti dulu. Nah, waktu itu pas pertemuan datanglah Habib Haidarah pertama. Di waktu itu setelah baiat harusnya Guru Saimuri juga ada. Cuma Guru Saimuri almarhum Guru Saimuri kesempat baiat ya. Silaturahmi. Di waktu duduk ini, karena tamunya Habib Haidarah ini tahu ada juga membawa habaib sehingga akhirnya di dalam gini. Nah, Sidin di luar. Sidin ini hendak banar dalam hati hendak bertakun masalah klik tadi. Nah, untuk memuaskan diri beliau bahwa jawabannya gini, nah, ini adalah Habib Haidarah, muridnya Habib Umar, lulusan dari Tarim. Aku ingin bertakon ini di sini. Mungkin ini ada jawaban yang pas. Nah, waktu itu karena banyak sudah tinggi malam, lalu Jasidin izin, Habib ulun izin, istirahat dulu. Oh, ini guru. Setelah itu Pak, si istirahat ini langsung ambil selendang hijau tadi, langsung dikalungkan Sidin. Dalam ilmu tarekah kan disebut hirqah namanya. Hirqah itu adalah libas, artinya ini khalifah diberikan. Maksudnya wakil guru sudah ada. Lalu setok dikalungkan Sidin. Abahnya tanpa pandai lagi tapi bingung. Bulik ya Sidin. 5 bulik ini malam itu kan tapi mau guring Sidin. Sudah itu mau makan wirid lah dah. Besoknya subuh-subuh ada paman oleh Habib Haidarah, yaitu Habib Husin yang higa Sidin memang beliau. Datang ini belang ke rumah. Guru, assalamualaikum guru. Sudah belang. Lu kisah. Ini Bib, ulun tadi sebenarnya hendak ada yang ulun takonkan. Malam tadi cuma kada sempat, kesian Habibnya kan masih banyak tamu. Nah, jadi ulun cuma yang ulun tanyakan itu adalah masalah ada di kitab tentang masalah flik benar. Nah, dalam hati ulun aku takon Sidin, yaitu masalah selendang hijau
atau imamah hijau. Nah itu ulun sudah banyak bertakon-takon tapi kada memuaskan ulun, masih ambang kan? Tetapi di waktu ulun nak bulik apa na ada di hati ulun tok kenapa sesuai lama di selendangkan sih. Ah itu guru ujar Habibnya, pertanyaan pian sudah dijawab oleh Sidin walaupun pian kada mengucapkan. Nah, sudah dijawab oleh Habib. Artinya itu adalah hak Alawiyin, tetapi kalau juriyah yang membari orang nang awam, orang yang bukan Alawiyin, kalau sudah diselendangkan ini artinya Pak, dia memang hak Sidin, tapi kalau sudah diizinkan oleh Alawiyinnya berarti itu boleh pian memakainya. Artinya adab sudah ada soal adab. Oh, paham. Itulah pertemuan pertama. Akhirnya beliau ini bermusikkan dengan Habib Haidar. Dan Habib Haidar ini luar biasa. Maksudnya apa? Beliau setelah baiat beberapa ada namanya pembaharuan baiat. Pembaharuan baiat itu bukan kada lagi Habib Haidar yang membaiat, tapi apa? Habib Ali bin Abu Bakar. Ini kan sepupunya oleh Habib Umar. Nah, kalau sanadnya tadi sanad Alawiyin kan Habib Umar, Habib Abdullah bin Sahab. Nah, di waktu itu Habib Ali bin Abu Bakar dipinta oleh Habib Haidar untuk membaiat lagi. Nah, sudah kuat-kuat zikirnya. Nah, setelah itu Pak Sidin dibawa lagi oleh Habib Haidar ini. Sidin hubungan yang kuat dibawa lagi ke Tarim. Nah, di uniknya pulang di waktu di Sidin tulak ke Tarim itu kan tidak bisa duit apa-apa karena biayanya. Pada waktu itu si Habib Haidar nelpon, abahnya harus berangkat, abah harus berangkat ke Tarim. Nah, itu melihat tapak tilas para silsilah daripada silsilah tarekat. Berarti itu dibiayai guru. Nah, kan gitu. Oh, insyaallah Habib nggih. Iya, jangan ini siapkan sudah abah sudah siap berangkat. Jangan. Kita kan merasa gitu kan, gimana gitu. Kalau usah sih kena datangi Sulsidin datangi seseorang. Pada waktu itu. Aja, insyaallah datangi seseorang, abah tulak. Gitu aja. Nah, pada waktu itu rasa kada yakin lah kisah ini abah disuruh oleh Habib tulak. Aja, kena siap aku mau rusakan. Ujar di antara seorang tadi. Pada waktu itu setelah diuruskan ternyata ini 50 juta abah harus berkawan tulak. Ujaran ini luar biasa jasa Sidin juga. Dan itu disuruh menuju ke situ gitu kan. Dan mustahil ini orangnya bisa membari gitu. Dalam pemikiran kita, kok kenapa Habib nih datanginya? Itu langsung ya. Lalu pada saat didatangi dan ini ringan aja langsung ngambil Sidin ini. Nah, 50 juta ini abah harus berkawan. Akhirnya kita mendatangi apa namanya Guru Khairul, almarhum Guru Khairul sibuk Sidin. Ada kawatul Ketarim karena jagan berangkat umrah. Datangi lagi tokoh Sampit lagi, datangi lagi ulama aja kan, dan ketua MUI Sampit beliau adalah Kiai Abdul Hadi Ridwan. Setelah datangi jawabannya 3 hari di sini. Ternyata setelah 3 hari kada kawan di sini. Telepon lagi, kayak apa? Kan nang manjulung dia tadi. Sudah itu apa? Itu ikam jalan oleh saya mengawal Sidin. Ujar Sidin jalan oleh saya. Awal Sidin. Nah, itu apa? Luar biasa. Maksudnya apa? Ternyata pandangan guru beliau yaitu Habib Haidar langsung ke sini, itu nama orangnya ditunjuk. Nah, ini datangi. Padahal kan wabah anak terangkat. Ternyata ringan orang ini menulung. Nah, itu ada tempat. Sudah itu diantaranya itu. Lalu berangkat Sidin dan di sana baiat lagi beliau nih. Dibawa lagi baiat, yaitu baiat tarekat Idrusiyah dengan Habib Alwi Al-Idrus. Kainya Sidin nih sanatnya katanya.
di Hadramaut. Siapa nih? Habib Haidar lagi membawakan itu. Jadi baiat tarekat Alawiyahnya itu secara mursyid utama adalah Habib Haidar. Sudah itu Habib Ali bin Syekh Abu Bakar baiat Sidin juga. Sudah itu Habib Alwi Al-Idrus di Tarim. Nah itu tarekat Idrusiyah. Nah sudah itu kalau di Tarim luar biasa dengan Habib Umar, dibawa ke rumah Habib Umar dan saat itu, dan Habib Umar seolah kayak gitu kan, menyambut ya sih. Nah itu diantaranya, dan banyak kali amanah Habib sampai beliau meninggal pada waktu itu. Habib Umar langsung ada mendoakan lewat Habib Haidar. Yang itu diantaranya hubungan beliau dengan Habib Haidar. Nah hubungan beliau dengan Habib Husin kenapa bisa terkubur di sini? Itu sosoknya Habib Husin ini sebenarnya lebih tahu untuk wilayah Samuda ini, Samuda Sampit itu lebih tahu Sidin daripada kita. Kalau kami nih, kita kagumnya. Kenapa? Sidin sampai ke Hantipan sana, ke Kelampan sana sudah tahu sudah Sidin. Sebelum tahun 80 itu sudah ada di sana. Sudah sekitar tahun 80 itu sudah Sidin sudah mengembara. Tapi Sidin kada tahu, Sidin tuh Habib kada tahu kan gitu. Ternyata Sidin adalah turunan Al-Qadri. Paman oleh Habib Haidar. Nah, jadi kenapa bisa berkubur di sini? Di waktu itu di rumah Abah sana, Sidin ini Abah diwakafkan oleh Haji Bentol, Haji Bentol almarhum. Itu tanah ini. Tanah itu sebenarnya kan tanah yang ditukar yang Sidin ini adalah seleleh musola itu ya. Lalu untuk majelis kesininya itu wakafnya Haji Bentol. Nah ya setelah itu Sidin izin lagi dari ini wakaf. Ini Haji aku hendak maulah makam atau akah gasan aku 2 laki bini di 3 musola tuh. Ini kenapa Pak Guru itu sudah ulun wakafkan gitu kan. Nah di waktu itu setelah maulah sudah majelis banyak, akhirnya jemaah tarekahnya banyak, zikirnya ada, lalu mengembangkan ini aulanya ke sini. Dan itu adalah juga haulnya Al-Faqih Muqaddam. Nah di waktu itu, waktu duduk-dudukan dengan Habib Haidar, Habib Husin, Abang Hairil dan yang lain-lain, lalu Abah izin karena beliau guru beliau Habib ulun mohon restu buat Habib Haidar. Ulun sudah menyiapkan gasan ulun dengan mamanya, ulun 2 laki bini, ada Al-Habib di Higa ini cukup untuk 2 laki bini. Guru sudah siapkah? Jar Habib Haidar. Ini guru sudah ulun siapkan ada situ. Ini Habib Husin ngawani pian. Ya. Kalau pian 2 laki bini, pian itu bercanda nadanya. Ya. Kalau pian 2 laki bini kesepian guru. Ini Habib Husin ngawani kita. Ujar Sidin lah. Itu setahun 2 tahun. Itu setahun 3 tahun kalau ada salah. Lebih. Lalu meninggallah. Dan meninggalnya Habib Husin pun di waktu itu Sidin ini datang dari Surabaya. Sidin kan diamnya di Ampel. Mau ke Sampit. Sempat ke Samuda lagi, ke Sampit. Sudah itu mau ke Pontianak. Ke mana? Ke Pangkalan Bun, hanya ke Pontianak. Karena Pontianak keluarga Sidin, Al-Qadri kan, kerajaan Al-Qadri beliau. Nah di waktu itu, di waktu hendak balik ke Pontianak, ternyata Sidin roboh di Sampit. 2 hari, kalau kasar 1 hari 1 malaman, meninggal beliau. Nah terjadilah ini anak Sidin, keluarga Sidin yang ada di Surabaya, yang ada di Madura itu mengharapkan dikubur di Madura, dikirim ke Surabaya. Nah lalu apa? Nang keluarga Sidin yang di Pontianak, di sanak Sidin di Pontianak itu juga dibawa ke Pontianak. Nah, akhirnya apa? Kesepakatan kita ini aja, kita booking sudah pesawat karena ini keputusannya pagi kena apa ini ke Ponti atau Kano. Tapi semuanya anak-anak Sidin dan bini Sidin mengharapkan bawa ke Surabaya. Di sanak sini ada 2, yaitu abahnya Habib Hamid Al-Qadri di Jakarta.
itu di Surabaya. Nah waktu itu sudah siap sudah. Nah, ini membooking pesawat untuk beliau pengiriman. Dan itu pada waktu itu aslinya Wang Anang Sulaiman sudah siap, gitu kan. Nah di waktu itu hendak berangkat pagi, malamnya sudah Abah nih menelpon Abang Hairi. Jadi coba Bang teleponnya Habib Hedra. Coba kita di Alkah aku tuh ja. Nah ada di Higano tuh Habib Husainnya di Kubu Kesini ja. Nyamannya aku Hedra aja. Lah Habib Husain situ gitu. Lalu teleponlah Habib Hedra dan Habibah minta tempo untuk musyawarah dengan keluarga. Akhirnya Pak musyawarah, karena Habib Hedra yang memimpin musyawarah, akhirnya mengalah. Nang dia itu supaya adil di tengah-tengah. Artinya di Semuda kalau memang. Jadi orang Sidin yang ada di Surabaya datang siap datang kemari, dan di Pontianak siap penguburan habis asar. Setelah terjadi penguburan, ringkasnya, setelah terjadi penguburan, sudah itu penguburan, sehari, 2 hari, 3 hari, lalulah ingat diantaranya. Ini apa yang telah dikisahkan di waktu ingatlah, Abah kan ingat lagi, wah kan sudah semua kali ingat kisahnya. Ingatlah di waktu semalam nang Habib Hedra nih, ternyata bujur memang mengawani pian. Apa dia tambah bahagia ya Abah nih. Oh iyalah ya jawabannya kan. Iyalah dulu semalam waktu di rumah kita kisah ini itu di rumahnya. Nah ini sejarah kenapa sih dikubur di sini Habib Husain. Habib Husain itu dakwah atau berdagang sih? Dagang dan dakwah beliau. Orangnya lembut dan pada pemarah beliau sangat luar biasa lembutnya dalam bagian penasehat. Jadi dagang itu apa beliau di waktu kita kalau kita melihat ini rugi beliau ini. Kita melihat kenapa? Karena perdagangan Sidin itu apa jamu, tapi ini ditinggal Sidin. Maksudnya Pak ini bisa sampai 2-3 bulan, karena Sidin jalan lagi ke sana karena ini ditinggal 2-3 bulan karena orang membayar atau kada membayar karena beliau tersenyum jalan. Habib ulun kalau bayar lagi ke di senyum aja ada apa itulah sih gayanya itu lembut orangnya santun, dan di waktu itu nasihatilah bila berdapat ini jadi apa gayanya Sidin saling menasihati, dan Sidin lah yang memperkenalkan Habib Hedranya mereka. Kalau Sidin di Ponti luar biasa karena beliau adalah muridnya Abah oleh Habib Hedra, Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Jadi tarikatnya adalah tarikat dari Abah Sidin, Abah Habib Hedra. Ini selanjutnya Guru, kedekatan Guru Kasful dengan Guru Asri. Oh ya. Itu awal pertemuannya bagaimana, kedekatannya bagaimana? Itu ya di antara luar biasanya Guru Asri ini. Beliau dengan Murhabah lebih dekat daripada guru-guru yang lain sebenarnya. Aku ingat dulu di waktu lagi halus masih mungkin kelas 3 SD. Itu bilanya acara maulid segala macam itu apa saling tunjul menunjul. Pian guru, kadang kan Abah penuhannya. Pian guru yang ada yang masih sudah ada. Akhirnya Pak Guru Asri ini kalau ingat mana memori kita bila Sidin ceramah itu setengah jam sejam itu walaupun yang ada yang guringan kan Bapak kok Sidin tetap jalan terus itu memori kita. Nah dari diantaranya lagi yang apa diantara curhat-curhatnya Guru Asri di waktu itu dengan almarhum Abah, aku ingat dulu Abah kakak oleh Guru Asri datang kepada Abah. Jadi kakak Sidin penuhannya datang. Wano kulka gorepor. Tolong pangkat Guru Asri. Jarak kakak oleh Guru Asri. Kenapa kak? Inya ini aku nih memarakinya.
aku ini inya nih sorangan. Nah aku nih anak pemarakinya, aku kasihannya supaya apa aku nggak. Ternyata buka. Nah ada apa salahku nih hujanannya. Nah ikam jangan kawa manunya jasidin anu anakku ninya nangkulnya. Inggih kinaka ulun datang kau dah anu asri. Karena aku nih hendak dua bila bermasak sal menggangan tuh bagi-bagi duinya ya sorangan ya hendak pak tuh ya. Lalu datangnya Sidin dah beras. Asli ya ini kisah Sidin. Kayak apa ulun guru apa ngalanya tuh. Ulun ini ke depan ulun kada singgung dua kakapan kada apa ulun dua kakak. Ulun ini rasa nyaman beribadah tuh ngalih rasanya. Itu ya. Kenapa kemanakan bepang kadang-kadang menyetel radio kan di waktu kita hendak wirid sal ibadahnya lah jadi terganggu ulun. Jadi ulun tuh berjauh hai kan ulun meninggalkan kakapaan jadi ini lagi yang itu kena aku madah yang kakak kan. Sudah itu pulang diantaranya lagi nang masalah Sidin awal-awal ada masalah kalau baju pinjam kitab. Nah, itu kok ada abah karena kitab Sidin gede. Bila pinjam kitab sudah itu murajaah itu diantaranya. Sudah itu ada lagi yang kada diantaranya macam-macam lah pandir orang macam-macam karena guru asli ini waktu halwat Sidin sembahyang di masjid ini di ujung sana kadang umpati jemaah nisab ini akhirnya kan pandangan miring banyak. Nah jauh sini sana di muka sana ini yang paham abah aja. Nah, kalau anak paham dua Sidin abah aja yang bisa curhat dan Sidin ada sesuatu pribadi bagi Sidin nang orang lain kada tahu abah tahu. Kenapa? Karena curhatnya Sidin nantinya saling bagi. Nah itu diantaranya. Dan apabila di waktu Sidin ke Martapura, abah ke Martapura, apa yang guru sekumpul inilah hubungannya guru asli dengan guru sekumpul ini luar biasa kita lihat. Kenapa? Karena guru sekumpul itu bila ada dua kali mendapat dua abah. Takunan pertama adalah habar guru agak asli. Habar asli. Kenapa? Karena guru asli ini nur kesabah memang bahadamnya dengan guru sekumpul di waktu sekolah dulu. Hadamnya dengan guru sekumpul. Kalau abah ke guru Salman Mulia Sidin karena terdahulu. Jadi Sidin ini mulazamah dengan guru sekumpul. Nah itu bilanya asli nggak apa? Guru asli ini ada kawan Sidin yaitu Aiman, guru Aiman di mana di Pembuang Hulu. Almarhum guru Aiman, tapi Sidin meninggal anum dulu. Nah itu guru Aiman ini kalau kisah abah ini kawan mana nih dengan guru asli dan itu guru sekumpul menakuni dengan Aiman ini. Aiman ada aja lah barasika mananya ada aja guru ay. Ada aja terus ini. Dah ke tidak kiriman. Tapi apa anak kawalan ini membuka. Buka sekalinya ada memang. Ada. Ya. Kalau dalam lagi kekawanan bingung gitu dia. Kenapa bingungnya? Kan tidak kiriman, tidak apa. Dan biasa aja masak kayak kita juga. Tapi apa baras itu ada terus gitu lah. Nah, itu. Cuma itu diantara kelebihan guru Aiman. Nah, lalu aku biasa ke Pembuang, ke Kuala Pembuang, itu Pembuang Hulu. Kuala Pembuang ada kawan guru asli lagi, ngaran Sidin, guru Unus masih. Tapi Sidin ujar Sidin begolan Sidin dulu umpat ke umum, maksudnya di apa nganya ke penghulu aja kita nih. Nah, terjunnya ke umum. Itu kawan juga guru asli. Dan itu bilangnya kayak apa? Nang paling anubana, nang abah nang paling anubana ujar Sidin pakai sadok. Di waktu tahun 93 nang Sidin ke Martapura belum dapat kesian lah. Nah itulah terakhir itu kesian lah guru asli. Ini guru ada aja guru asli abah aja kesian lah Sidin inyalah itu aja abah nih keluar nih menakuni apa kesiannya karena pak
Setelah bulik, oh ternyata rumah Sidin rusak. Itu kebakaran. Habislah kitab-kitab Sidin. Oh inilah nih asli ini yang akhirnya apa? Sidin datang ke sana. Kalau ikam ada nang masalah-masalah kitab habis, aja kena datang ke rumahku. Nah, ada kitab-kitab masih kalau anak telaah lagi kalau itu diantaranya. Dan Guru Asri kada sungkan juga karena pertama dulu karena kepala desa Abah di sana di kepala desa, dan yang kedua pulang keakraban Sidin itu ada asa-asaan sehingga ada pandir-pandir miring dengan Guru Asri. Abah lah nang jadi penengahnya. Di penengahnya. Nah ini mungkin Guru, pertanyaan terakhir dan sebagai penutup kita. Semasa Guru Kiai Muhammad Guru Kasbon Al-Umani semasa hidup, ketika di majelis ataupun pian pribadi atau keluarga Guru, sering memberikan nasihat apa Guru kira? Nasihat Sidin atau jangan Sidin untuk para majelis, untuk pian pribadi, untuk keluarga pribadi yang seingat pian banyaklah yang nasihat-nasihat beliau. Di antaranya nasihat beliau adalah amalkan ilmu walaupun sedikit, amalkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah Allah singgung, kulik malu fasayarallahu amalakum, beramallah engkau. Artinya apa yang sedikit itu mungkin dapat kita amalan apapun, amalkan dengan sedikit atau istiqomah karena amal itu, maka fasayarallahu amalakum, maka Allah akan menampakkan amal kalian. Artinya apa? Karena ada asar dari amalan itu. Dari itu. Nah, contoh, dapat sholawat, amalkan sholawat itu. Nah, kalau dapat ada kita ilmu wudu, amalkanlah wudu itu dengan istiqomah. Dan diantara beliau menyusun ini, yaitu wudunya adalah wudu tasawuf. Itu maksudnya apa? Mulai buku umur tuh sudah ada bacaannya Allah sudah dari tangan kan. Allah bayyit wujuhana waktu membasuh muka, ini ada munajatnya. Nah, amalkan itu Presiden. Apapun yang kita dapat dari ilmu, amalkan. Dan dengan itu Allah akan nampakkan amalan itu, artinya asarnya ada kelihatan bagi kita. Itu diantara diantara wasiat Sidin yang paling penting. Dan jangan mengharap sesuatu. Jadi contohnya di waktu untuk pribadi ya lah. Waktu kita mengajar, kami mengajar dulu ke sebelah sana Bulang Bulik, pakai Sidin yang menukarkan sepeda. Sesudah itu pulang, ngabdi Sidin. Kalau masalah gaji kalau masalah ada keperluan ikam, abah nanganukan. Jangan ikam mengharap pondok. Jangan ikam mengharap udah anunya. Terima apa adanya, semampu apa yang diberi oleh pengasuh, oleh guru-guru ikam. Kena abah apa anunya. Itu dorongan Sidin. Artinya apa? Di waktu itu kita ini jangan sampai mengharap, kalau kita ngajar jangan misalnya mengharap honornya gitu. Itu sampai Sidin menukarkan sepeda, ditukarkan Sidin. Akhirnya apa? Kita asupan, artinya ini abah ini mendorong mana dalam segi keilmuan. Jadi itu diantara sehat Sidin. Wafatnya Guru Kasbon. Iya. Nah ini wafatnya Sidin, itu diantaranya termasuk ini cerita orang kepada kita, jemaah kita. Di waktu Sidin sakit, itu jadwal Sidin masih ada, dan itu di waktu itu Sidin mewasiatkan nulis padahkan dengan Guru Sukarman pinta Sidin untuk mengganti abah karena abah sudah sakit kan. Itu di hari tanggal 30 Rabiul Awal terakhir. Kan Sidin meninggal tanggal 3. Itu tanggal 1 maksud. Tanggal 1 Rabiul Akhir. Di luar sudah masih banyak jadwal Sidin ini, yaitu sampai keluar bulan Rabiul Awal. Nah, itu di waktu itu. Sesudah itu di antaranya lagi Sidin sakit. Itu Sidin menyuruh anak-anak Sidin di rumah sakit itu
Nang ada nang itu abaik anak angkat sidin segala nang ada tuh nang menjaga di rumah sakit. Siapapun yang datang jangan sampai ditolak. Kan ini dokter nih sudah mengadakan. Jadi dokter pian guru harus di stop, sudah jangan ada lagi nang belang. Buka semua sidin jangan. Karena sidin mungkin sudah ada isyarat bahwa sidin itu sudah terakhir. Itu di Semuda. Jadi banyak apapun sampai Habib Rusdi dia sidin dari Banjar pada suatu ya langsung aja memberikan semangat ke Sanabah nih gaya-gaya aja sih Habib Rusdi ini. Sudah itu kita nih risih. Kenapa? Karena sidin ini dalam keadaan sakit yang parah kan kena bocor usus. Nah ya usus bocor. Nah di waktu itu apa sih bergaya seolah melayani Habib Rusdi ini ya seolah ada senyum apa gitu. Nah sudah itu di tangan sini jangan ada yang menahan apapun lakian binian dapat siapa jemaah hendak dapat hendak sudah tahu isyaratnya. Sampailah ke disampit semalaman. Nah yang anehnya di waktu disampit ini ada jemaah bekesa masuk keluarga kita juga. Jadi bubuhan kita sini mau anak belang malamnya rimba Isa belang tapi apa kada jadi belang karena kok banyak bukan baju-baju yang ada di ruangan sidin nih. Kita kena aja supaya kita ini bukan baib nih datang nih ujar ini Haji Daham dan Bekesa Haji Daham kita sini dan ada kawan-kawan kita kada kau belang anak ini kena aja nunggu sidin. Akhirnya kan jadi marak gitu dari jauh ya. Ini kisah Haji Daham ya, kita. Jadi kami kan di dalam anak-anak sembahyang hajat selain kami dengan sekeluargaan dengan Abang Hairil, Abang Khalis, Badun, menantu Sidin sembahyang hajat yaitu ngawal Sidin dan cucu-cucu Sidin tuh kami ya di dalam tuh. Kami aja. Nah ada datang Pak Ambrus segala macam ada tokoh-tokoh di Sapit ada. Tapi itu kadang yang berjemaah orang goibak kan. Tapi pelihat bahannya banyak. Buah nabib-nabib yang buah putih. Ya. Itu atau. Nah, sudah itu meninggallah beliau jam 3 sebelum subuh, jam 2 ini awal sidin wafat. Pada waktu itu dibawalah ke sini sebelum subuh sudah kemarin. Supaya di rumah heboh lah terjadi. Kenapa? Karena di waktu itu kan syuting. Dan di waktu di syutingan itu ada objek gitu teh. Kayak cahaya gitu di dalam syutingan tuh namanya. Videonya. Itu sudah 2-3 hari. Tapi yang lebihan lagi adalah beredarlah video anang HP. Kalau tadi kan syutingan di luar. Ya kada kami izinkan untuk menyoting di waktu mandi sekarang itu kan karena itu adab. Nah di waktu itu guru anak Ahmad yang mandikan anaknya, nah kami semuaan. Nah di waktu mandikan ini, jadi tidak melihat apa-apa, tapi apa dalam rekaman HP itu nampak tulisan Allah di kalimat Allah di dahi sidin. Habis heboh dulu tuh waktunya bos ini. Jadi kami stop ini jangan dibuka ya, jangan dibuka itu kecuali sudah lawas sidin meninggal kalau Bapak kalau hanya jangan gitu kan. Dan ini pesan sidin juga jangan di anu-anukan gitu kan. Masalah kekeramatan itu adalah atau masalah yang aneh-aneh itu kecuali orang sudah meninggal atau apa yang ada lagi diceritakan ya. Itu kami stop, sudah jangan ada lagi foto-foto itu, hasil rekaman itu. Dan merekam ini kan di waktu itu kecolongan karena merekam sekalinya ada menantu sidin merekam dengan waktu itu. Nah jadi apa? Oleh abang itu untuk menghapusnya itu memang sengaja ditulis gitu kan. Padahal ada ditulis itu pakai tangan aja, pakai tangan dan kadang nampak keluar kayak tulisan itu di dahi beliau. Nah itu akhirnya. Dan nang di video nang di luar tahlil kan mandi kan itu ada cahaya itu sudah diteliti memang kerida salan cahaya tidak akan ada apa-apa karena bulat nih
surut manja, kadang hilang, kadang-kadang timbul lagi. Nah udah, ini kita stop, kita simpan aja. Kita. Nah itu, nah kenapa itu kubur ada di Kubah? Sedangkan itu sudah banyak sudah donatur, dan malah nang ada nang sampai menelpon jam 1 malam, menelpon artinya dapat isyarat macam-macam lah bahwa Abah ini diangkat macam-macam oleh para wali gitulah. Dan itu dikubahi, diolah dia apa dengan bata merah macam-macam. Dan itu langsung aku. Apa? Tetapi bertentangan dengan amanat beliau. Karena Pak Ahmad beliau jangan diapa-apakan. Kubur itu adalah jangan dikubahi, apalagi dihatapi. Aku hendak rahmat Allah, hujan adalah rahmat Allah. Nah, itu. Sama Sidin menyamakan dengan makamnya Wali Sunan Ampel, Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Sunan Ampel kan gak ada apa-apa. Nah, Sidin hendak kayak itu. Itu amanat Sidin. Nah, lalu pula ada lagi nengano di antaranya hendak mengubah Habib Husinnya aja. Abah kada. Nah, gitu karena itu amanat Sidin. Ada lagi. Ada ketimpangan. Iya. Nah. Lalu apa? Hendak mengubah Habib Husin. Izinlah dua keponakan Sidin. Habib Hamid yang di Jakarta, alumni Nurul Mustafa. Habib ini ada ikhwan atau ada orang donatur hendak mengolah ubah untuk membagusi kuburan ini. Ada usah. Ya biasa ada gitu aja. Nah, ada usah. Itulah anunya. Ya saya itu jangan ada apa-apa, kayak itu aja. Seadanya aja. Kita. Itulah diantaranya kenapa bisa kada berubah, kenapa kada diperhatikan seolah-olah. Biasa aja, itu memang amanat beliau. Itu diantara kubur makam beliau. Pernah banyak kalau ada nang darang dari Kuala apa nang membawa kain kuning. Tapi karena ini amanat beliau, kami ambil sudah sehari 2 hari kan ini amanat anunya apa kehendaknya. Oh biarkan sehari, esoknya ambil sudah simpan. Itu orang yang masang dapat isyarat ke maksudnya? Iya dapat mimpi. Oh dapat mimpi. Nah, ada yang dapat mimpi. Ada yang sakit. Nah itu ada ibu ini di Kuala itu dapat mimpi kerjanya bahwa bila ikan ini penyakit ikan akan baik karena jarah lah ke Semuda, daerah Semuda ada makam seorang guru. Di situ ada makamnya Habib pulang bertata, gitulah mimpinya. Lalu isyarat, tapi di higa masjid keliling lah mencari di higa masjid ada kubur ulama guru dan habaib. Carinya di samping itu tidak kan? Carinya, oh ternyata di sini ada. Lalu itu pasang kain kuning berapa kali datang kemari. Kita ambil kain kuningnya, ada lagi juga dari yang lainnya. Jadi berapa dan akhirnya hilang kain kuning tadi lagi. Karena itu amanat beliau memang jangan dianggap kelambu segala itu jangan. Jadi kita kada walaupun ada macam-macam hendak ya ini kita tunaikan hajatnya, berapa sejam 2 jam sudah sisihkan. Nah, dengan berakhir pertanyaan terakhir ini maka berakhirlah melakukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita berikan rahmat dan mengikuti keberkahan. Amin. Sebagai penutup guru kita bisa mendoakan doa terakhir untuk para beliau-beliau ini. Al-Fatihah bil qabul wa rusul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ustadzina muallimina masyayikhina wa ila ruhi khususan ruhi ya bin Haji Muhammad Kashfu Ahmad Nur. إلى أستاذ ومعلمين وشيخنا وأهلي لا إله إلا الله من بلدنا هذا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, bisa. Ya, alhamdulillah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.